Selamat datang di Tanhari Channel. Channel tentang novel-novel yang sedang viral saat ini. Mohon bisa di-like dan subscribe ya. Terima kasih. Chen Ping dan Hu Mazi merasakan belenggu itu hilang dan segera berjuang untuk berdiri. Mereka memandang formasi yang menghilang di sekeliling mereka, dan mayat kering yang ditinggalkan Sue Wuying di tanah, semuanya dengan ekspresi terkejut. Apa yang baru saja terjadi? Tanya Hu Mazi ragu. Chen Ping juga tampak bingung, lah hanya ingat bahwa jiwanya ditarik oleh Sue Wuying, lalu ia kehilangan kesadaran. Adapun apa yang terjadi kemudian, dia tidak tahu. Pada saat ini, suara Raja Elblis Awan Merah terdengar dari lautan kesadaran Chen Ping. Wah, kau beruntung kali ini. Jika aku tidak bertindak, kau pasti sudah disedot oleh orang itu sejak lama. Chen Ping terkejut dan bertanya dengan cepat, "Senior, apakah Anda yang baru saja menyelamatkan saya? Bukankah Anda lemah dan hampir mati?" Chen Ping tidak mengerti. Setelah pertempuran dengan pemakan jiwa, jiwa Raja Elblis Ciun sangat lemah dan hampir mati. Bagaimana dia bisa membantunya? Sial, aku lemah. Aku bisa menghancurkan jiwa orang itu di lautan kesadaranmu dengan mudah. Akulah Raja Elblis dari surga ke-9. Orang ini bukan apa-apa. Sang Raja Elblis Awan Merah membual. Terima kasih Ban Fak Senior. Chen Ping tidak tahu apa yang terjadi di lautan kesadarannya, jadi dia hanya bisa berterima kasih kepada Raja Elblis Ciun. Terlebih dahulu, jangan sungkan, kata Raja Iblis Awan Merah dengan bangga, namun, jiwa orang itu akhirnya diserap oleh buku kuno. Emas itu, yang menyelamatkanku dari banyak masalah. Baru saat itulah Chen Ping mengerti bahwa jiwa yang ada dalam bayangan tanpa darah telah diserap oleh Daluo Golden Klasik di lautan kesadarannya. Bahkan jiwa dari Scarlet Cloud Demon Lord takut pada Daluo Golden Classic, jadi jiwa dari Bloodless Shadow bahkan kurang menjadi faktor. Melihat ekspresi Chen Ping, Raja Elblis Ciun segera menjelaskan, tapi aku memang menghajar orang itu, jangan anggap aku menyombongkan diri. Tidak, senior adalah orang paling berkuasa di surga ke-9, bagaimana mungkin dia bisa menyombongkan diri? Chen Ping berkata sambil tersenyum tipis. Kalimat ini membuat Raja Iblis Ciun tersipu, dan dia mengabaikan Chen Ping begitu saja. Hu Mazi menatap mayat berdarah di tanah dan bertanya, "Chen Ping, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Chen Ping tersadar kembali dan menatap mayat kering di tanah, cahaya dingin melintas di matanya. Sue Wuying sudah mati. Kita harus menemukan cara untuk mendapatkan petunjuk tentang jiwa rakyatmu darinya. Setelah berkata demikian, Chen Ping berjalan mendekati mayat kering Sue Wuying dan mulai memeriksa tubuhnya. Tak lama kemudian, dia menemukan liontin giok hitam di lengan Sue Wuying. Liontin giok ini sepenuhnya hitam, dengan beberapa rune aneh terukir di atasnya, dan memancarkan aura dingin. Apa ini? Tanya Hu Mazi penasaran. Chen Ping mengamati liontin giok itu dengan saksama dan berkata, ini pasti token dari istana Dao Jahat. Mungkin kita bisa menemukan beberapa petunjuk darinya. Setelah mengatakan ini, Chen Ping menyimpan liontin giok itu dan berkata kepada Hu Mazi, Tuan Hu, mari kita pergi dari sini dulu dan mencari tempat yang aman untuk mempelajari liontin giok ini dengan saksama. Hu Mazi mengangguk, dan keduanya tidak ragu lagi dan berbalik untuk meninggalkan cabang Evil Dao Hall. Ketika mereka berjalan keluar lembah, mereka mendapati hari sudah larut malam di luar. Cahaya bulan menyinari bumi, menambah sentuhan keindahan aneh pada hutan yang suram ini. Kemana kita akan pergi selanjutnya? Tanya Hu Mazi. Chen Ping berpikir sejenak dan berkata, ayo kita cari tempat istirahat dulu. Baru kita cari tahu cara mempelajari liontin giok itu. Ngomong-ngomong, apa kau tahu tempat aman di dekat sini? Hu Mazi berpikir sejenak dan berkata, kita bisa kembali ke Kabupaten Dongxiang dan beristirahat di sana. Di sana juga aman. Chen Ping melirik Hu Mazi dan tahu bahwa Hu Mazi pasti ingin kembali ke Kabupaten Dongxiang untuk bermain-main dengan wanita. Bagaimanapun,
Yona menemukan dua wanita untuk menemani Humasi. Sekarang saya dapat kembali dan melanjutkan bermain. Namun hal itu sulit bagi kedua pembantu itu, yang tersiksa oleh biji wijen dan mengalami kesulitan berjalan. Chen Ping mengangguk dan berkata, "Baiklah, kalau begitu kita akan pergi ke Kabupaten Dongxiang." Alasan mengapa Chen Ping setuju untuk kembali ke Kabupaten Dongxiang adalah karena ia ingin mencoba apakah Liontin Giok tanpa darah dapat membantu ayah Lin Yuner menemukan jiwanya. Meskipun dia tahu bahwa jiwa ayah Lin Yuner telah diserap olehnya, istana jahat selalu mahir dalam hal jiwa. Mungkin ada cara lain untuk memulihkan ayah Lin Yuner. Keduanya tidak ragu lagi dan menuju ke Kabupaten Dongxiang. Angin dan pasir masih mengamuk, bagaikan binatang buas, meraung dan berlari kencang antara langit dan bumi. Namun, suasana hati Chen Ping dan Humasi benar-benar berbeda dari saat mereka pertama kali datang. Saat mereka datang, mereka dipenuhi rasa cemas mengenai hal yang tidak diketahui dan ingin segera menemukan kebenaran. Kini, mereka lebih tenang dan bertekad. Keduanya berjalan di tengah malam yang gelap dan tiba di gerbang kota Kabupaten Dongxiang lagi. Kota, di bawah cahaya redup, gerbang kota tampak kuno dan hikmat, seperti penjaga diam yang menyaksikan naik turunnya. Ketika para prajurit yang menjaga kota melihat mereka, secercah kekaguman terpancar di mata mereka, lalu mereka bergegas dan dengan hormat memberi jalan, tidak berani menghentikan mereka sedikit pun. Lagi pula, aura kuat yang dilepaskan Chen Ping terakhir kali bagaikan gunung yang menjulang tinggi, menekan mereka hingga mati lemas, dan mereka masih mengingatnya dengan jelas. Keagungan dan kekuatan yang terkandung dalam napas itu membuat mereka merasakan takut dan kagum dari lubuk hati. Mereka, Humasi memandangi ekspresi hormat para prajurit, bibirnya sedikit melengkung saat ia berkata sambil tersenyum, "Aku tidak menyangka para prajurit dari Kabupaten Dongxiang begitu bijaksana. Lihat betapa ketakutannya mereka, seolah-olah kita ini semacam monster." Chen Ping tersenyum tipis, senyum yang menunjukkan ketenangan yang melampaui dunia fana, lah berkata, "Kekuatan menentukan segalanya. Inilah hukum dunia kultivasi abadi. Di dunia di mana yang kuat memangsa yang lemah, hanya dengan memiliki kekuatan besar kita dapat membuat orang lain merasa kagum." Keduanya berjalan memasuki kota. Jalanan masih terang benderang, seperti siang hari. Para pedagang menjajakan segala jenis barang di kedua sisi jalan, termasuk makanan lezat yang harum, senjata ajaib yang indah, dan segala jenis perkakas yang aneh dan ganjil, sehingga terciptalah suasana yang makmur. Suasana yang semarak tampaknya menceritakan vitalitas dan kekuatan kota ini. "Mari kita pergi ke keluarga Lin dulu." Chen Ping memiringkan kepalanya sedikit dan berbicara kepada Humasi. Tatapan matanya tegas dan tenang, seolah-olah dia sudah siap menghadapi apapun. Humasi mengangguk, sedikit antisipasi terpancar di matanya. Bagaimanapun, dia tidak akan pernah melupakan rasa kedua pelayan itu. Kedua pelayan itu lembut dan anggun, bagaikan bunga di musim semi, membuatnya merasa gatal setiap kali memikirkan mereka. Keduanya segera tiba di rumah keluarga Lin. Rumah itu megah, dengan gerbang merah terang yang megah dan megah. Singa-singa batu di depan gerbang tampak megah, seolah menjaga kedamaian rumah itu. Ketika Lin Yuner mendengar pelayan melaporkan bahwa Chen Ping dan Humasi telah kembali, dia sangat gembira dan the delicious sound of yes. Old Spice Gentleman's Super Hydration Body Wash. Vanilla and shea. 24/7 moisture. bergegas keluar sambil mengambil roknya. Rambutnya berkibar lembut saat ia berlari, bagaikan satin hitam. Wajahnya penuh kejutan, dan matanya yang cerah berbinar-binar gembira. "Rekan Taoist Chen, Master Hu, Anda kembali." Suara jernih Lin Yuna bergema di udara, seolah-olah itu adalah nada terindah di dunia. Matanya mengamati mereka berdua, seolah mencari sesuatu, dengan sedikit kecemasan dan harapan di matanya.
Nona Lin, kami kembali. Chen Ping mengangguk sedikit, nadanya tenang dan mantap. Lalu jiwa ayahku. Lin Yuna bertanya dengan gugup, tangannya tanpa sadar mencengkeram ujung bajunya, dan butiran keringat halus muncul di dahinya. Sepertinya ini adalah alat ajaib yang digunakan kuil jalan jahat untuk mengumpulkan dan menyimpan jiwa. Chen Ping bergumam pada dirinya sendiri, matanya memperlihatkan kebijaksanaan dan perenungan. Dia mulai mempelajari rune pada liontin giok itu dengan saksama. Rune ini sangat rumit, seperti kode misterius berisi hukum kekuatan jiwa yang mendalam. Sambil belajar, Chen Ping menyimpulkan suatu solusi dalam pikirannya. Alisnya kadang berkerut, kadang mengendur, seolah-olah dia tengah terlibat dalam pertarungan sengit dengan rune tersebut. Waktu berlalu menit demi menit, dan Chen Ping benar-benar tenggelam dalam penelitiannya. Dia tampaknya telah melupakan segalanya dan hanya terfokus pada liontin giok di tangannya serta kesimpulan dalam pikirannya. Di sisi lain, suara tawa terdengar dari kamar Humasi. Kedua pelayan itu melayani Humasi dengan sepenuh hati. Wajah mereka dipenuhi senyum lembut, dan sorot mata. Mereka menunjukkan semacam kepatuhan sekaligus rasa malu terhadap Humasi. Humasi berbaring di tempat tidur, menikmati kebahagiaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Wajahnya dipenuhi kepuasan, seolah-olah ia telah mencapai puncak hidupnya. Nona Lin bijaksana dan tahu apa yang saya butuhkan. Humasi berpikir dalam hati, matanya menampakkan rasa bangga dan puas. Dalam beberapa hari berikutnya, Chen Ping mempelajari liontin giok itu siang dan malam. Dia bekerja siang dan malam dan menghabiskan hampir seluruh waktunya untuk penelitian. Lin Yuna akan mengunjunginya setiap hari dan membawakannya embun ajaib dan buah ajaib. Melihat Chen Ping bekerja keras, hati Lin Yuner dipenuhi rasa terima kasih. Dia tahu bahwa Chen Ping sedang mempelajari liontin giok itu dengan giat untuk ayahnya. Humasi tinggal di kamarnya sepanjang hari, bersenang-senang dengan kedua pembantunya. Dia jarang sekali keluar dari kamarnya, tenggelam sepenuhnya dalam tanah kelembutan. Rasanya dunia baginya hanya berarti dua pembantu dan tempat tidur yang hangat itu. Tuan Hu, tubuhmu tidak akan sanggup menanggungnya jika kau terus seperti ini. Lin Yuna berkata dengan sedikit khawatir, matanya menampakkan kekhawatiran dan rasa khawatir. Humasi tertawa terbahak-bahak, dengan sedikit nada meremehkan dalam tawanya, jangan khawatir, Nona Lin, saya dalam keadaan sehat, makhluk kecil ini tidak ada apa-apanya. Saat itu, saya bisa berhubungan seks dengan 10 wanita sendirian tanpa masalah. Lin Yuna menggelengkan kepalanya tanpa daya dan tidak berkata apa-apa lagi. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seorang pria yang bersedia mempertaruhkan nyawanya demi seorang wanita. Setelah beberapa hari meneliti dengan giat, Chen Ping akhirnya memperoleh pemahaman tentang liontin giok itu. Liontin giok ini adalah senjata ajaib rahasia kuil jahat, yang khusus digunakan untuk mengumpulkan dan menyimpan jiwa. Hanya para tetua yang memenuhi syarat untuk memakainya. Biksu biasa di kuil Dao jahat hanya dapat menggunakan kantong penyimpanan jiwa untuk menyimpan jiwa mereka. Rune pada liontin giok mengandung hukum kekuatan jiwa yang kuat, yang dapat secara paksa mengekstraksi jiwa sang kultivator dan menyegelnya dalam liontin giok. Begitu, pantas saja Sue Wuying mampu mengumpulkan jiwa begitu banyak kultivator. Chen Ping tiba-tiba menyadari, dan matanya menampakkan rasa lega setelah kesadaran yang tiba-tiba itu. Namun, ia belum menemukan cara untuk melepaskan jiwa tersebut. Desain liontin giok ini sangat cerdik. Liontin ini hanya memungkinkan jiwa masuk, tetapi tidak bisa keluar. Begitu jiwa terhisap ke dalamnya, sulit untuk melepaskannya. Sepertinya aku perlu menemukan cara untuk memecahkannya. Chen Ping berkata sambil mengerutkan kening, matanya memperlihatkan tekad dan kegigihan. Lah yakin bahwa selama ia tekun meneliti, ia akan mampu menemukan solusi. Dia terus mempelajari rune pada liontin giok, mencoba menemukan cacatnya. Jari-jarinya membelai lembut liontin giok itu,
seolah merasakan setiap perubahan pada rune itu. Pada saat ini, ia menemukan bahwa rune pada liontin giok itu tampak membentuk formasi melingkar. Formasi ini terus-menerus menyerap kekuatan jiwa di sekitarnya, sekaligus menyegel jiwa dengan kuat di dalam liontin giok. Jika aku dapat memutus siklus pembentukan ini, mungkin aku dapat melepaskan jiwa. Mata Chen Ping berbinar, matanya menampakkan kegembiraan dan antisipasi. Dia sepertinya melihat kunci untuk membuka pintu harta karun itu. Selama dia menghancurkan formasi itu, dia bisa menyelamatkan ayah Lin Yuner. Dia mulai mencoba menggunakan kekuatan jiwanya untuk menyerang rune pada liontin giok. Kekuatan jiwanya mengalir menuju rune pada liontin giok seperti benang tak terlihat. Namun, kekuatan pertahanan liontin giok ini begitu kuat sehingga serangannya tidak berpengaruh sama sekali. Rune itu bagaikan perisai kokoh yang memantulkan kembali seluruh kekuatan jiwanya. Sepertinya aku butuh lebih banyak tenaga. Chen Ping berpikir, matanya memperlihatkan tekad. Dia tahu betul bahwa menghadapi senjata sakti yang begitu kuat, hanya dengan kekuatan yang lebih besar dia bisa mematahkannya. Dia mulai mengalirkan energi spiritual dalam tubuhnya, menuangkannya ke jari-jarinya, dan kemudian menunjuk rune. Pada liontin giok, energi abadi itu bagaikan naga emas yang menyerbu ke arah liontin giok dengan kekuatan dahsyat. Berdengung. Dengan suara pelan, rune pada liontin giok mulai berkedip. Chen Ping dapat merasakan bahwa kekuatan jiwa di liontin giok itu berfluktuasi hebat. Fluktuasi itu tampak seperti tanda sebelum badai, memenuhi hatinya dengan antisipasi. Berhasil, Chen Ping sangat gembira, kegembiraannya bagaikan bunga yang mekar. Dia meningkatkan keluaran energi spiritualnya dan terus menyerang rune pada liontin giok. Energi abadi itu bagaikan gelombang pasang, yang senantiasa memberi dampak pada rune pada liontin giok. Waktu berlalu menit demi menit, dan butiran keringat menutupi dahi Chen Ping. Butiran keringat mengalir di pipinya bagai mutiara seukuran kacang. Dia telah menyerang terus-menerus selama hampir 1 jam, tetapi rune pada liontin giok itu masih belum rusak. Ini bukan solusi, Chen Ping berkata sambil mengerutkan kening. Matanya menampakkan kecemasan dan pikiran. Dia mulai memikirkan metode lain, mencoba menemukan cara yang lebih efektif untuk memecahkannya. Pada saat ini, dia teringat Daluo Golden Classic di lautan kesadarannya. Kitab suci emas Daluo mengandung kekuatan hukum yang kuat, yang mungkin dapat membantunya memecahkan liontin giok ini. Kitab klasik emas Daluo tampak seperti harta karun yang tak ada habisnya, berisi misteri dan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya. Chen Ping memusatkan pikirannya dan mulai memancarkan jiwanya. Liontin giok itu merasakan jiwa Chen Ping dan mulai menyerapnya dengan liar. Chen Ping menggunakan jiwanya untuk menarik liontin giok ke lautan kesadarannya. Liontin giok itu memasuki lautan kesadarannya, dan Raja Iblis Awan Merah menghindar dalam sekejap ketakutan. Liontin giok ini secara khusus digunakan untuk mengumpulkan jiwa, dan hanya sisa jiwa penguasa Iblis Awan Merah yang tersisa, dan jika terjadi kesalahan, jiwanya mungkin akan tersedot ke dalamnya. Chen Ping, kenapa kau bawa benda ini? Apa kau mau membunuhku? Raja Iblis Awan Merah meraung keras. Senior, saya hanya ingin mematahkan liontin giok ini. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia mulai berkomunikasi dengan Daluo Golden Classic di lautan kesadarannya. Jiwanya bagaikan benang tak kasat mata, menembus lautan kesadaran dan menjalin hubungan dengan Daluo Golden Classic. Tak lama kemudian, cahaya keemasan memancar dari Daluo Golden Classic dan menyatu dengan liontin giok. Berdengung, liontin giok itu mengeluarkan suara pelan, dan tanda-tanda pada liontin itu mulai berkedip cepat. Rune yang berkilauan itu tampak seperti bintang yang berkelap-kelip, memancarkan aura misterius dan kuat. Chen Ping dapat merasakan bahwa formasi sirkulasi di liontin giok itu sedang rusak. Sangat bagus. Chen Ping sangat gembira, dan kegembiraan mengalir ke dalam hatinya bagai air pasang.
Dia terus berkomunikasi dengan Daluo Golden Classic dan meningkatkan output kekuatan hukum. Kekuatan hukum itu bagaikan benang emas, yang senantiasa melilit rune pada Liontin Giok, berusaha menghancurkannya sepenuhnya. Akhirnya, dengan bantuan Daluo Jindian, formasi melingkar pada Liontin Giok itu berhasil dipatahkan sepenuhnya. Dia mengkhawatirkan keselamatan ayahnya siang dan malam, dan berdoa setiap menit dan detik agar jiwa ayahnya selamat. Chen Ping mengeluarkan Liontin Giok hitam dari tangannya. Liontin Giok itu memancarkan aura misterius dan dingin, seolah menyembunyikan rahasia yang tak terhitung jumlahnya. La berkata perlahan, kami menemukan beberapa petunjuk. Ini Liontin Giok yang kami dapatkan dari Sue Wuying, tetua Aula Dao Jahat. Liontin ini mungkin bisa membantu ayahmu memulihkan jiwanya. Secercah harapan melintas di mata Lin Yuna, dan harapan itu seperti cahaya terang di kegelapan, menerangi jalannya ke depan. Benarkah? Hebat sekali. Suaranya sedikit bergetar karena kegembiraan, dan air mata berkilauan di matanya. Tapi aku tidak bisa menjamin keberhasilannya. Aku perlu mempelajari Liontin Giok ini dulu. Chen Ping menatap Lin Yuner dan berkata dengan serius. Ada kesan ketegasan dan tanggung jawab di matanya, seolah memberitahu Yona bahwa dia akan melakukan yang terbaik untuk membantu ayahnya. Tidak masalah, selama masih ada harapan. Lin Yuna berkata dengan penuh semangat, dengan senyum bahagia di wajahnya. Senyum itu seperti sinar matahari di musim semi, hangat dan cerah. Dia bergegas membawa Chen Ping dan Hu Mazi ke dalam rumah besar. Rumah besar itu dipenuhi paviliun dan menara, yang ditata dengan teratur, dan bunga-bunga, tanaman, dan pepohonan rimbun dan hijau, membuatnya tampak seperti surga di bumi. Pelayan Zhang, cepat siapkan kamar untuk rekan Daois Chen dan guru Hu. Lin Yuna berkata kepada pengurus rumah tangga tua itu dengan suara yang jelas dan menyenangkan. Ya, Nona. Kepala pelayan Zhang menanggapi dengan cepat, punggungnya yang sedikit membungkuk memperlihatkan kesetiaan dan rasa hormatnya kepada tuannya. Tak lama kemudian, kedua ruangan itu siap. Ruangan itu didekorasi dengan elegan, lengkap dengan meja, kursi, dan bangku. Spray di tempat tidur empuk dan nyaman, seolah mengundang orang untuk berbaring dan beristirahat. Begitu Hu Mazi melihat ruangan itu, dia tidak sabar untuk berkata, Nona Lin, kedua pelayan itu. Matanya menampakkan keserakahan dan nafsu, seakan tak sabar ingin menghabiskan malam bersama kedua pembantu. Wajah Lin Yuner sedikit memerah, seperti cahaya matahari terbenam di langit, dan dia berkata dengan malu-malu, Tuan Hu, jangan khawatir, mereka sudah menunggu di kamar. Hu Mazi tertawa terbahak-bahak dan tak terkendali, lalu berkata, baiklah, saya akan kembali ke kamar saya dulu. Setelah berkata demikian, ia pun bergegas menuju kamarnya, langkahnya gelisah seolah takut kalau terlambat selangkah saja, kedua pelayan itu akan menghilang. Lin Yuner menatap punggung Hu Mazi, menggelengkan kepalanya tak berdaya, lalu menatap Chen Ping, rekan Taois. Chen, kamarmu ada di sini. Chen Ping mengangguk dan mengikuti Lin Yuna ke kamarnya. Ruangan itu didekorasi dengan sederhana dan elegan. Terdapat lukisan pemandangan yang tergantung di dinding. Pemandangan dalam lukisan itu tampak memiliki aura yang hidup, membuat orang merasa seolah-olah berada di alam. Rekan Taois Chen, istirahatlah dulu. Aku akan mengambilkan teh untukmu. Lin Yuna berkata lembut, suaranya seperti gemericik air, membuat orang merasa sangat nyaman. Tidak, aku ingin mempelajari Liontin Giok ini terlebih dahulu. Chen Ping berkata, matanya tertuju pada Liontin Giok di tangannya, seolah-olah dia melihat rahasia yang lebih dalam. Melalui Liontin Giok itu, Lin Yuner mengangguk, baiklah, kalau kau butuh sesuatu, jangan sungkan untuk meneleponku. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan meninggalkan ruangan. Langkah-langkahnya yang ringan bagaikan kupu-kupu yang menari, memberikan kesan keindahan kepada orang-orang. Chen Ping menutup pintu,
mengeluarkan liontin giok hitam dan memeriksanya dengan saksama. Liontin giok ini berwarna hitam pekat, bagaikan langit di tengah malam, dengan ukiran rune aneh di atasnya. Rune-rune tersebut tampak seperti garis-garis misterius, memancarkan aura dingin. Chen Ping dapat merasakan bahwa liontin giok ini mengandung kekuatan jiwa yang kuat, dan kekuatan jiwa itu seperti gelombang pasang, terus-menerus mengalir dalam persepsinya. Saat formasi itu pecah, itu seperti kembang api indah yang mekar, memancarkan fluktuasi energi yang kuat. Sekarang aku bisa melepaskan roh di dalam. Chen Ping berpikir, matanya menampakkan antisipasi dan kegembiraan. La mulai mencoba mengendalikan liontin giok dan melepaskan jiwa di dalamnya. Tak lama kemudian, cahaya jiwa yang redup melayang keluar dari liontin giok dan mengembun menjadi sosok manusia yang samar di udara. Cahaya jiwa itu bagaikan nyala lilin yang tertiup angin, bergoyang dan siap menghilang kapan saja. Chen Ping berkata sambil mengerutkan kening, matanya menampakkan rasa bingung dan khawatir. Dia dapat merasakan bahwa jiwa ini sangat lemah dan tampak seperti akan lenyap ke udara sewaktu-waktu. Sepertinya jiwa ini telah lama tersegel dan banyak kekuatan jiwa telah hilang, pikir Chen Ping, dengan sorot khawatir di matanya. Dia tahu betul bahwa jika jiwa seperti itu tidak memulihkan kekuatannya tepat waktu, kemungkinan besar ia akan menghilang dari dunia ini selamanya. La mulai mengalirkan energi abadi dalam tubuhnya dan menyuntikkannya ke dalam jiwa, mencoba membantunya memulihkan kekuatannya. Energi peri itu bagaikan sinar matahari yang hangat, menyinari jiwa yang lemah dan membuatnya merasakan sedikit kehidupan. Berkat bantuan Chen Ping, cahaya jiwa berangsur-angsur menjadi lebih terang. Cahayanya bagaikan bulan purnama di langit malam, semakin terang dan jernih. Tak lama kemudian, sosok yang kabur itu menjadi jelas. Lin, Tuan Lin. Chen Ping terkejut, dan matanya menunjukkan ekspresi tidak percaya. Dia mengenali sosok itu sebagai ayah Lin Yuna, kepala keluarga Lin. Chen Ping tidak mengerti. Bukankah jiwa kepala keluarga Lin telah diserap olehnya? Bagaimana itu bisa muncul dari liontin giok ini? Tiba-tiba, Chen Ping tampak teringat sesuatu dan memandang Daluo Golden Classic. Dia seharusnya menyerap jiwa kepala keluarga Lin, tetapi ragu untuk menggunakan kekuatan Daluo Golden Classic untuk membuka liontin giok, sehingga jiwa kepala keluarga Lin muncul kembali. Memikirkan hal ini, Chen Ping sangat gembira. Lagi pula, Lin Yuner baik kepada mereka. Ini akan membuat jiwa kepala keluarga Lin kembali ke tempatnya, dan Chen Ping akan merasa lebih tenang. Kepala keluarga Lin perlahan membuka matanya dan menatap Chen Ping, matanya penuh kebingungan. Tatapan bingung itu seakan bertanya, siapakah kamu? Mengapa aku di sini? Siapa kau? Siapa kau? Tanya kepala keluarga Lin. Suaranya lemah dan serak, seolah datang dari jauh. Saya Chen Ping, teman putri Anda. Chen Ping berkata, suaranya lembut dan baik, mencoba membuat kepala keluarga Lin merasakan kebaikannya. Yona, putriku. Secercah kebingungan terpancar di mata kepala keluarga Lin, dan tatapan bingung itu seakan mengingatkannya pada sesuatu. Ya, Nona Lin mengkhawatirkanmu. Chen Ping berkata, matanya memperlihatkan ketulusan dan perhatian. Jejak kepedihan terpancar di mata pemimpin keluarga Lin. Apa yang terjadi padaku? Aku ingat menghadiri kuliah pembukaan istana ke-6, lalu. Alisnya berkerut, seolah dia berusaha keras mengingat kembali kenangan samar itu. Tuan Lin, jangan pikirkan itu. Jiwa Anda telah dikumpulkan oleh orang-orang istana ke-6 dan disegel dalam liontin giok ini. Chen Ping berkata. Chen Ping takut kepala keluarga Lin akan mengingatnya. Jika dia ingat adegan saat memberikan ceramah dan tahu bahwa dia telah menyerap jiwanya, itu akan memalukan. Patriark Lin tiba-tiba menyadari, jadi begitulah adanya. Pantas saja aku merasa seperti sedang bermimpi buruk. Matanya memperlihatkan rasa lega dan lega. Sekarang kamu sudah bebas,
kamu bisa kembali ke tubuhmu. Chen Ping berkata, suaranya menunjukkan dorongan dan harapan. Patriark Lin mengangguk dan berkata, terima kasih, anak muda. Chen Ping melepaskan jiwa kepala keluarga Lin dari lautan kesadarannya. Begitu dilepaskan, jiwa kepala keluarga Lin berubah menjadi aliran cahaya dan terbang menuju ruangan. Cahaya yang mengalir itu bagaikan meteor di langit malam, menggambar lengkungan yang indah. Setelah jiwa kepala keluarga Lin kembali ke tubuhnya, keributan segera terjadi di rumah Lin. Keributan itu bagaikan badai yang datang tiba-tiba, menghancurkan ketenangan Lin Mansion. Ketika Lin Yuner mendengar pelayan melaporkan bahwa ayahnya telah pulih, dia bergegas menghampiri sambil memunguti roknya. Hatinya dipenuhi rasa gembira dan gembira, bagaikan burung kecil yang gembira, tidak sabar ingin bertemu ayahnya. Ayah! Lin Yuna berteriak kegirangan, dengan sedikit nada menangis dalam suaranya, seakan-akan emosi yang telah lama terpendam meledak pada saat ini. Ketika kepala keluarga Lin melihat Lin Yuna, senyum muncul di wajahnya. Senyum itu bagaikan sinar matahari di musim semi, hangat dan ramah. Yona, aku kembali. Suaranya lemah dan lembut, seolah-olah dia sedang menghibur putrinya. Ayah, jiwamu akhirnya kembali. Lin Yuna melemparkan dirinya ke pelukan ayahnya dan menangis terseduh-seduh. Begitu banyak emosi yang terpancar dalam tangisan itu, kerinduan kepada ayahnya, kegembiraan karena arwah ayahnya telah kembali, serta tekanan dan keluh kesah yang dialaminya selama beberapa hari terakhir. Patriark Lin menepuk punggung putrinya dengan lembut, matanya penuh rasa bersalah. Maafkan aku, Yuner, aku membuatmu khawatir. Suaranya menyiratkan rasa bersalah dan sakit hati, tahu ia telah menyebabkan putrinya terlalu menderita akhir-akhir ini. Tidak apa-apa, ayah, yang penting ayah cepat sembuh. Ketika sang putri mengirimmu ke istana ke-6 untuk mendengarkan dharma, sebenarnya tujuannya adalah untuk menyerap jiwamu. Lin Yuna berkata, suaranya menjadi sedikit serak karena menangis. Aku tahu segalanya. Seharusnya aku tidak menentangmu. Ayah dan anak perempuan itu berpelukan dan menangis, pemandangan itu sangat mengharukan. Ketika para pelayan di sekitar melihat kejadian ini, mereka semua menitikkan air mata. Mereka tersentuh oleh kasih sayang ayah dan anak yang mendalam dan hati mereka dipenuhi kehangatan. Chen Ping dan Hu Mazi mendengar suara itu dan bergegas menghampiri. Guru Lin, selamat atas pulihnya kewarasan Anda. Chen Ping berkata, suaranya lembut dan penuh hormat. Patriark Lin menatap Chen Ping, matanya penuh rasa terima kasih, anak muda. Terima kasih telah menyelamatkanku. Dia tahu bahwa tanpa Chen Ping, dia mungkin tidak akan pernah bangun. Sama-sama, ini yang harus saya lakukan, kata Chen Ping. Patriark Lin mengangguk, lalu menatap Hu Mazi. Ini. Ada ekspresi bingung dan penasaran di matanya. Ini guru Huma, dan dia juga temanku, kata Chen Ping. Hu Mazi menangkupkan kedua tangannya dan berkata, Guru Lin, saya sudah lama mengagumi Anda. Patriark Lin tersenyum tipis dan berkata, Anda terlalu sopan, rekan Daois Hu. Pada saat ini, Patriark Lin tiba-tiba teringat sesuatu, dan raut wajahnya menjadi serius. Ngomong-ngomong, bagaimana kabar orang-orang dari Istana ke-6? Apakah mereka masih mengumpulkan jiwa para kultivator? Aku telah membunuh Master Istana ke-6 Jin Fu, dan Sue Wuying dari Istana Dao Jahat juga telah mati. Chen Ping berkata dengan tenang, seolah membunuh kedua orang ini adalah hal yang mudah baginya. Apa, Jin Fu dan Sue Wuying sudah mati? Tanya kepala keluarga Lin terkejut, dengan ekspresi tak percaya di matanya. Dia tidak menyangka bahwa Chen Ping memiliki kekuatan yang begitu kuat sehingga dia dapat membunuh dua tokoh penting dari kuil dewa dan kuil kejahatan. Ya, mereka telah melakukan banyak kejahatan dan telah menerima hukuman yang pantas. Chen Ping mengangguk. Putri itu. Kepala keluarga Lin tidak tahu saat ini bahwa putri dari Kabupaten Dongxiang juga telah terbunuh. Ayah,
Sang putri juga dibunuh oleh rekan Daois Chen. Kabupaten Dongxiang kini tanpa pemimpin. Lin Yuna buru-buru berkata. Mendengar ini, Patriark Lin menghela napas lega, bagus. Dengan begini, para petani di Kabupaten Dongxiang akan aman. Dia tahu bahwa tanpa ancaman 6 istana, para biksu di Kabupaten Dongxiang dapat menjalani kehidupan yang relatif stabil. Tuan Lin, Kabupaten Dongxiang saat ini sedang tidak memiliki pemimpin. Dengan kekuatan keluarga Lin Anda, saya rasa sudah waktunya untuk menguasai seluruh Kabupaten Dongxiang. Chen Ping berkata kepada kepala keluarga Lin. Patriark Lin terdiam sejenak dan tidak berkata apa-apa, malah berkata perlahan, karena jiwaku baru saja pulih, aku ingin lebih banyak beristirahat. Ayah, biarkan aku membantumu beristirahat. Lin Yuner mendukung kepala keluarga Lin, lalu memandang Chen Ping dan Hu Mazi, rekan Taois Chen, Master Hu, saya akan pergi dulu. Nona Lin, silakan. Chen Ping mengangguk. Namun, Lin Yuner baru saja membantu ayahnya berjalan 2 langkah ketika ia berbalik menatap Hu Mazi dan berkata, Tuan Hu, kedua pelayan itu sudah tidak tahan lagi. Saya sudah mengganti mereka dengan 2 pelayan baru untuk Anda. Semoga Tuan Hu bisa lebih lembut kali ini. Hu Mazi tersipu dan mengangguk cepat. Oke. Lin Yuner membantu ayahnya masuk ke kamar, dan Chen Ping serta Hu Mazi juga kembali. Yuner, apa pendapatmu tentang Chen Ping? Setelah memasuki ruangan, Patriark Lin bertanya kepada putrinya dengan ekspresi serius. Lin Yuner tertegun sejenak, lalu berkata, menurutku dia cukup hebat. Dia baik dan tampan, dan yang terpenting, dia sangat kuat. Dia mampu membunuh Master Istana ke-6 dan orang-orang dari Istana Jahat. Di tangannya, sang putri tak akan mampu bertahan bahkan untuk 1 pertempuran pun. Melihat penilaian putrinya terhadap Chen Ping, Patriark Lin mengamatinya dan bertanya, bagaimana kalian berdua bertemu? Apakah kalian tidur dengan Chen Ping? Ayah, apa yang ayah bicarakan? Bagaimana mungkin putri ayah bisa menjadi wanita senakal itu? Lin Yuner tersipu, lalu melanjutkan, saya disandera oleh 2 orang dari Istana ke-6, dan mereka ingin menodai saya. Untungnya, rekan Daois, Chen dan Guru Hu lewat dan menyelamatkan putri saya. Tapi, apa sebenarnya? Tanya kepala keluarga Lin. Namun, pakaian putri saya dilucuti semua saat itu. Rekan Daois Chen pasti melihat tubuhnya secara utuh. Lin Yuna berkata sambil tersipu. Bukan apa-apa. Mendengar ini, kepala keluarga Lin menggelengkan kepalanya sedikit, lalu menatap keluar jendela. Dengan tatapan tajam dan berkata, Chen Ping ini ternyata tidak sehebat yang kau kira. Orang ini mampu membunuh Master Istana ke-6 dan Sue Wuying dengan kultivasi alam abadi duniawinya. Dia jelas bukan orang biasa. Juga, meskipun jiwaku diserap oleh Istana ke-6, pada akhirnya diserap dan dimurnikan oleh Chen Ping. Hah, Lin Yuner tertegun dan bertanya dengan ekspresi bingung di wajahnya, ayah, ada apa? Kepala keluarga Lin hanya bisa menceritakan semua yang terjadi pada upacara pembukaan. Kini setelah jiwanya kembali, kepala keluarga Lin sebenarnya telah mengingat segalanya. Alasan mengapa ia tidak menunjukkannya di depan Chen Ping tadi adalah karena ia tahu kemampuan Chen Ping dan takut Chen Ping akan memiliki niat membunuh, yang berarti akhir dari seluruh keluarga Lin. Bahkan putri dari Kabupaten Dongxiang dan kepala Istana ke-6, Sue Wuying, tidak sebanding dengan Chen Ping. Lalu, apa hubungannya dengan keluarga Lin? Bagaimana ini bisa terjadi? Lin Yuner benar-benar tercengang, menatap ayahnya dengan tak percaya. Setelah beberapa saat, ia tersadar dan berkata, aku akan bertanya pada Chen Daoyou mengapa dia berbohong kepadaku. Yona, jangan pergi. Kepala keluarga Lin menghentikan Lin Yuna. Ayah, karena rekan Daois Chen telah menyerap jiwamu, mengapa dia masih bisa melepaskannya? Lin Yuna memikirkan sesuatu dan bertanya kepada ayahnya.
Saya tidak tahu metode apa yang dia gunakan, tetapi saya sudah pulih sekarang. Lagi pula, dia sudah memperingatkan kita tentang situasi saat itu, tapi kita semua tertipu dan akhirnya jiwa kita terserap. Itulah yang pantas kita dapatkan. Pantas saja Chen Ping disalahkan. Kepala keluarga Lin takut Lin Yuner akan menemui Chen Ping untuk menanyainya lagi, jadi dia berkata, "Ayah, apa yang harus kita lakukan selanjutnya?" Tanya Lin Yuna. Sekarang Kabupaten Dongxiang tidak memiliki pemimpin, kita dapat menggunakan kekuatan Chen Ping untuk membantu kita mengendalikan seluruh Kabupaten Dongxiang. Kepala keluarga Lin berkata, "Ayah, maukah Chen Ping membantu kita? Sekarang setelah ayah sadar kembali, aku khawatir mereka juga akan pergi." Kata Lin Yuner, "Ada jalan, dia pasti akan membantu kita," kata Patriark Lin secara misterius. "Metode apa?" Wajah Lin Yuna penuh dengan rasa ingin tahu. Kepala keluarga Lin mendekatkan diri ke telinga Lin Yuner dan membisikkan beberapa patah kata. Wajah Lin Yuner memerah seperti apel merah. Malam, Chen Ping tetap berada di dalam kamar, mendengarkan suara-suara Humazi dan dua pelayan di sebelah, dan merasakan hasrat yang membara di hatinya. Kedua pembantu yang baru digantikan itu berteriak lebih keras, dan Chen Ping dapat mendengarnya dengan jelas. Tepat ketika Chen Ping tidak tahan lagi dan hendak memanggil Zhongli untuk melampiaskan amarahnya, pintu tiba-tiba didorong terbuka. Lin Yuner datang ke kamar Chen Ping, langkahnya ringan dan anggun, seperti peri yang menari, merasa sedikit malu dan sedikit berharap. "Rekan Taois Chen, apakah Anda di sana?" Lin Yuna berkata lembut, suaranya bagaikan nyanyian burung bulbul, jernih dan menyenangkan. Chen Ping membuka pintu dan terkejut melihat Lin Yuner. "Nona Lin, ada apa selarut ini?" "Saya datang untuk mengucapkan terima kasih," Lin Yuna berkata sambil berjalan memasuki ruangan. "Untuk apa kau berterima kasih padaku?" tanya Chen Ping. "Tentu saja, terima kasih telah menyelamatkan ayahku," kata Lin Yuner, matanya penuh rasa terima kasih. "Jika bukan karenamu, ayahku mungkin takkan pernah pulih, dan keluarga Lin kita akan berada dalam masalah." "Sama-sama, ini yang harus saya lakukan." Chen Ping tersenyum tipis, senyumnya menunjukkan kerendahan hati dan kebaikan. Lin Yuner menggelengkan kepalanya, "Tidak, kau menyelamatkan ayahku, dan kau menyelamatkan keluarga Lin kita. Aku tidak akan pernah melupakan kebaikan ini." Suaranya menunjukkan ketegasan dan kegigihan, dia tahu beratnya bantuan ini. Dia menatap Chen Ping, tatapan rumit terpancar di matanya. "Rekan Taois Chen, aku tahu kamu orang baik dan seorang kultivator yang sangat kuat. Nona Lin, Anda terlalu baik," kata Chen Ping dengan rendah hati. Lin Yuner menarik napas dalam-dalam, seolah telah membuat keputusan besar. "Rekan Taois Chen, aku ingin mengucapkan terima kasih kepadamu dengan tubuhku." Suaranya lemah dan malu-malu, dan sedikit rona merah muncul di pipinya. Chen Ping tertegun dan menatap Lin Yuner dengan heran. "Nona Lin, Anda, apa yang Anda katakan?" Ada ekspresi bingung dan terkejut di matanya. Dia tidak menyangka Lin Yuna akan mengatakan hal seperti itu. Wajah Lin Yuner sedikit memerah, tetapi tatapannya sangat tegas. "Aku berkata, aku ingin berterima kasih kepadamu dengan tubuhku untuk membalas kebaikanmu kepada keluarga Lin kami." Setelah berkata demikian, dia mulai perlahan-lahan menanggalkan pakaiannya. Gerakannya ringan dan anggun, seperti penari yang sedang tampil di panggung. Chen Ping buru-buru berkata, "Nona Lin, kau jangan seperti ini. Aku tidak menyelamatkan ayahmu untuk ini." Ada kecemasan sekaligus ketulusan dalam suaranya. Tak ingin Yona mengambil keputusan seperti itu hanya karena rasa terima kasih. Meskipun Chen Ping telah bermain dengan banyak wanita, ia tidak pernah memaksa mereka. Yang ia butuhkan adalah wanita yang bersedia membiarkannya bermain dengannya, bukan demi membalas budi. "Aku tahu, tapi aku benar-benar tidak tahu bagaimana cara membalasmu."
Lin Yuner berkata, ayahku pernah berkata bahwa setetes kebaikan harus dibalas dengan mata air, apalagi kamu telah menyelamatkan hidupnya. Dia telah menanggalkan pakaian luarnya, memperlihatkan ikat pinggangnya di baliknya. Ikat pinggangnya bagaikan bunga yang sedang mekar, menonjolkan lekuk tubuhnya yang anggun. Nona Lin, Anda seharusnya mengenakan pakaian Anda. Chen Ping berkata dengan agak malu, pipinya sedikit memerah, lah tidak menyangka akan menghadapi situasi seperti ini. Chen Ping sudah terbakar nafsu, dan dengan Yona yang bertingkah seperti ini, Chen Ping tidak tahan lagi. Tidak, aku sudah memutuskan. Lin Yuner berkata, sahabat Chen, aku tahu kau mungkin tidak menganggapku tinggi, tapi aku sungguh ingin membalas budimu. Setelah berkata demikian, dia melemparkan dirinya ke pelukan Chen Ping. Chen Ping bisa mencium aroma samar Lin Yuna, seperti aroma bunga musim semi, memabukkan. Dia merasakan tubuhnya yang lembut, bagaikan sinar matahari yang hangat, yang membuat jantungnya bergetar. Tetapi dia tetap berkata, Nona Lin, Anda, jangan seperti ini, kita masih berteman. Aku tahu, tapi aku ingin menjadi wanitamu, kata Lin Yuna, matanya penuh harap. Matanya menampakkan ketulusan dan keinginan, dia berharap menjadi seseorang yang dekat dengan Chen Ping. Merasakan tubuh Lin Yuna dan mendengarkan jeritan pembantu sebelah, gairah Chen Ping mencapai puncaknya. Lin Yuna mulai mencium bibir Chen Ping dengan aktif. Ciuman itu bagai kobaran api yang membakar gairah di hati mereka berdua. Chen Ping tak tahan lagi, lah memeluk Lin Yuna dan membalas ciumannya. Keduanya jatuh ke tempat tidur, berpelukan. Apa yang terjadi selanjutnya adalah perkembangan alami. Meskipun ini pertama kalinya bagi Lin Yuner, ia sangat proaktif, lah mengerahkan semua yang telah ia pelajari dan bekerja keras untuk melayani Chen Ping. Chen Ping juga tertular oleh antusiasme Lin Yuner, dan keduanya menghabiskan malam yang indah. Malam itu bagaikan langit berbintang yang cerah, penuh dengan romantisme dan gairah. Keesokan paginya, ketika sinar matahari masuk ke ruangan melalui jendela, Chen Ping perlahan membuka matanya. Lah melihat Lin Yuner meringkuk dalam pelukannya, tertidur lelap. Wajahnya dipenuhi senyum bahagia, seindah dan semerbak bunga di musim semi. Chen Ping dengan lembut membelai rambut Lin Yuner, hatinya penuh kelembutan. Dia merasa sangat beruntung telah bertemu dengan wanita yang baik dan cantik. Lin Yuner perlahan membuka matanya dan melihat Chen Ping sedang menatapnya. Wajahnya memerah, rekan Taois. Chen, kau sudah bangun. Suaranya lemah dan malu-malu, seperti rusa yang ketakutan. Baiklah, kamu juga sudah bangun, kata Chen Ping, suaranya lembut dan ramah. Tadi malam aku. Lin Yuna berkata dengan sedikit malu, pipinya semerah apel matang. Nona Lin, jangan khawatir, saya akan bertanggung jawab atas Anda, janji Chen Ping. Mata Lin Yuner berkilat terkejut, benarkah? Ada antisipasi dan kegembiraan dalam suaranya. Dia tidak menyangka Chen Ping akan mengatakan ini. Kau tahu, di alam surga, banyak kultivator bebas. Seiring peningkatan alam mereka mungkin pergi ke alam lain. Bagaimana mungkin mereka bertanggung jawab atas seorang wanita? Semuanya berakhir, lalu menghilang tanpa jejak. Lin Yuner tidak menyangka bahwa Chen Ping sebenarnya adalah pria yang bertanggung jawab. Tentu saja benar, kata Chen Ping, meskipun aku, Chen Ping, bukan orang baik, aku tidak akan pernah meninggalkan kekasihku. Chen Ping menunjukkan rasa ketulusan dan tanggung jawab. Saat itu, Chen Ping teringat pada perempuan-perempuan yang pernah ditemuinya. Meskipun ia tidak ingat nama, beberapa di antaranya, ia tidak akan pernah meninggalkan mereka. Saat aku duduk di singgasana dewa tertinggi, menemukan ayahku, dan mengungkap konspirasi perang antara dewa dan iblis, aku dapat mengumpulkan semua wanita di sekelilingku dan bertanggung jawab atas mereka. Lin Yuner memeluk Chen Ping dengan gembira, rekan Taois Chen, terima kasih.
Wajah Lin Yuna menampakkan semacam kebahagiaan dan kepuasan. Terima kasih kembali. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia maju lagi. Keduanya bertarung sekali lagi sebelum bangkit dan berpakaian. Ketika mereka keluar ruangan, mereka kebetulan bertemu Humazi. Humazi melihat mereka berdua dan tersenyum samar. Hei, Chen Ping, Nona Lin, apakah Anda tidur? Nyenyak tadi malam, aku tidak bisa tidur nyenyak. Aku mendengarkan Nona Lin berteriak sepanjang malam. Wajah Lin Yuner sedikit memerah, dan dia dengan cepat berkata, Teman Hu, kami hanya sedang mendiskusikan sesuatu. Suaranya lemah dan malu-malu, mencoba menyembunyikan rasa malunya. Humazi tertawa terbahak-bahak, saya mengerti. Kalian lanjutkan saja diskusinya. Saya pergi dulu. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Lin Yuner menatap punggung Humazi, lalu menatap Chen Ping tanpa daya dan berkata, aku sudah bilang padamu untuk bersikap lembut tadi malam, tapi kau tidak mendengarkan. Aku masih terbakar rasa sakit, dan Tuan Hu mengolok-olokku. Chen Ping tersenyum tipis, jangan pedulikan dia memang begitu. Dia berisik sekali tadi malam. Lin Yuner mengangguk, lalu berkata, Chen Ping, ayahku ingin bertemu denganmu. Oh, apa yang ingin Patriark Lin bicarakan denganku? Tanya Chen Ping penasaran. Aku tidak tahu, tapi dia bilang ada sesuatu yang penting untuk dibicarakan denganmu, kata Lin Yuna. Baiklah, ayo kita pergi dan melihat. Chen Ping mengangguk. Keduanya berjalan menuju kamar kepala keluarga Lin. Ketika Chen Ping dan Lin Yuner tiba di kamar kepala keluarga Lin sedang duduk di kursi. Ketika melihat Chen Ping dan Lin Yuner datang, ia buru-buru berdiri. Chen Ping, apakah kamu tidur nyenyak tadi malam? Kepala keluarga Lin bertanya. Lumayan. Chen Ping mengangguk, lalu berkata, aku ingin tahu apa yang ingin Tuan Lin bicarakan denganku. Kepala keluarga Lin melirik Lin Yuner dan berkata, Yuner, keluarlah sebentar dan tutup pintunya. Ya, Lin Yuna berjalan keluar ruangan dan menutup pintu. Kepala keluarga Lin hanya melambaikan tangannya dengan ringan, dan sebuah formasi menyegel seluruh ruangan. Sehingga percakapannya dengan Chen Ping tidak akan terdengar oleh orang lain. Teman Chen, karena kamu sudah tidur dengan putriku, kita sekarang keluarga. Aku tidak akan menyembunyikan apapun darimu lagi. Saya ingin menguasai seluruh Kabupaten Dongxiang, dan saya harap Anda dapat membantu saya. Kata Patriark Lin, dengan kekuatan keluarga Lin, tidak bisakah mereka mengendalikan Kabupaten Dongxiang? Tanya Chen Ping bingung. Tentu saja tidak. Struktur kekuasaan di Kabupaten Dongxiang rumit dan kompleks. Jika kepala istana ke-6 kuil tidak mendukung sang putri, ia tidak akan bisa menjadi seorang putri. Sekarang setelah sang putri meninggal, banyak orang berpikir untuk mengambil alih kendali Kabupaten Dongxiang. Karena kau memiliki kemampuan untuk membunuh Master Istana ke-6 dan Sue Wuying, kau harus memiliki kekuatan absolut, kata Patriark Lin. Chen Ping tidak berkata apa-apa, hanya menatap kepala keluarga Lin dan tersenyum. Senyum itu tampak agak menyeramkan, yang membuat kepala keluarga Lin mulai merasa sedikit gugup. Rekan Taois Chen, apa yang kamu tertawakan? Patriark Lin bertanya. Tuan Lin, Anda membiarkan putri Anda tidur dengan saya hanya agar saya membantu Anda. Chen Ping bertanya. Kepala keluarga Lin tidak membantah, melainkan mengangguk dan berkata, benar, karena hanya kaulah yang bisa membiarkan keluarga Lin kami mengendalikan Kabupaten Dongxiang. Meskipun kau tampak seperti baru berada di tingkat ke-6 alam abadi duniawi, kekuatan sejatimu mungkin tak terkalahkan di tingkat ke-7 ini. Putriku beruntung kau tidur dengannya dan kita punya hubungan. Keluarga Lin juga beruntung. Hanya untuk menguasai Kabupaten Dongxiang, kau rela mengorbankan tubuh putrimu. Apa itu sepadan? Chen Ping bingung mengapa semua orang begitu mementingkan kekuasaan, padahal kekuasaan lebih penting daripada tubuh putrinya.
Tentu saja itu sepadan. Lagi pula, Yona menyukaimu dan ingin menjadi wanitamu. Aku tidak memaksanya. Aku juga mendengar tangisan bahagianya tadi malam. Kamu pria yang baik. Patriark Lin tersenyum tipis. Baiklah, karena putrimu dan aku sudah berhubungan fisik, urusan keluarga Lin adalah urusanku. Kalau kamu menemui kesulitan, kamu bisa datang kepadaku. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan keluar ruangan. Kepala keluarga Lin ingin memanggil Chen Ping dan memecahkan formasi itu sendiri. Tetapi Chen Ping hanya membuka pintu dan keluar, mengabaikan formasi yang telah disiapkannya.